beneran serius, salah dikit aja gitu misalnya marah-marah gitu, kamu tolong taruh dong itunya di sana, emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib sekalian, gabung lagi nih di channel Bang Gufron Mahendra. Senang sekali rasanya bisa punya waktu gitu ya untuk memperkaya diri dengan materi-materi pengembangan diri kayak yang bakalan saya share untuk hari ini. Untuk itu, karena kita udah dikasih waktu, kasih kesempatan, gak ada salahnya kita di hari yang luar biasa ini untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita bersyukur untuk hari ini bisa menghirup udara yang enak. Wah, ya kan? Terus punya waktu buat dengerin video seperti ini dan juga nontonin. Baik sohib sekalian, untuk video kali ini kita ngebahas apa ya? Tentunya sesuatu yang bisa membuat kita yang dari dalam diri kita ini bisa tumbuh. Apa ya enaknya ya? Oke, ini sih saya beridenya dari beberapa komentar yang udah masuk dan beberapa yang udah WhatsApp juga bahwa harus melanjutin video hard skill soft skill yang kemarin gitu. Jadi yang ada 9 kemarin kita bahas di video yang lalu, review sebentar. Kemarin kita ngebahas tentang hard skill dan soft skill yang harus ada di dalam diri setiap individu gitu ya. Nah, ada 9 dasar soft skill, kita akan bahas salah satunya. Dan ternyata banyak yang pengen dengerin yang salah satunya adalah emotional intelligence. Woi deh, apa sih itu? Pengen tahu dong ya? Ya, jadi emotional intelligence itu kalau di bahasa Indonesia jadi kecerdasan emosional. Nah, jadi kecerdasan emosional. Jadi kalau misalnya orang pengen cerdas itu ternyata nggak cuma yang intelek doang, tapi juga ada yang bisa mengatur kecerdasan emosional. Kayak gimana sih bahasan tentang kecerdasan emosional ini sendiri? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, tentunya tolong subscribe, oke? Yoi, jadi biar bisa channel ini terus ada untuk beri bahasan-bahasan yang menarik untuk pengembangan diri ya. Jadi hidupin loncengnya juga supaya tahu update-nya, like, share bila bermanfaat, dan pastinya jangan lupa komentarnya tentang bahasan ini. Mungkin kita akan jawab komennya dengan video-video selanjutnya. Oke? Siap belum untuk hari ini ngikutin bahasanya? Beneran serius udah siap ya? Oke, kita meluncur. Kok gue nggak yakin udah pada siap? Baik, tentunya barengan Gufron Mahendra kita bakalan ngebahas tentang emotional intelligence. Siapin camilannya dan juga jangan lupa apa? Ya, minuman hangat. Kalau di gua kopinya. Udah siap, serius nih. Tuh. Tara, full. Kita akan minum ini juga nih, sambil boleh ya, ntar sambil minum-minum ya. Oke, kalau udah siap cemilan, soft drink atau minuman hangatnya udah disiapin, sekarang kita fokus. Ayo kita come on. Akhir-akhir ini situasi itu kayak yang mencekam gitu ya. Keadaan-keadaan di dunia, terutama ya di Indonesia, jangan sampai dunia deh, kadang di rumah tangga juga mulai mencekam nih. Mulai dari urusan kesehatan, ekonomi, sampai banyak protes A, B, C, D, E yang memancing emosi itu terjadi. Jadi kalau ngomong soal emosi ini emang lagi deket-deketnya untuk akhir-akhir ini teman-teman. Nah sohib sekalian, pernah nggak juga menjadi korban gara-gara emosi? Pernah? Atau malah ternyata sohib sekalian ini yang menjadi pelaku emosi itu sendiri dan orang lain jadi korbannya. Oke, nah mungkin pernah denger ya kayak yang apa ya, emosi yang terlibat di dalam suatu interaksi gitu ya, kayak misalnya kayak bos yang niatnya ngasih instruksi ke anak buahnya gitu, jatuh-jatuhnya malah apa? Marah-marah. Kamu tolong taruh dong itunya di sana. Padahal bisa aja ngomong, itu tolong taruh di sana ya, kayak gitu. Ini bener-bener emosinya ikut apa? Kepancing tuh. Atau mungkin juga pernah punya teman gitu ya, rekan kerja ya, partner gitu, yang ketika kita adu argumentasi atau ngobrol gitu ya, malah si bro ini suka yang ngegas gitu. Ya ngegas terus pakai nada tinggi, mata melotot, rambut berdiri, keluar aura-aura kekuatan. Kok kayak Super Saiyan di Dragon Ball ya. Itu pernah nggak punya kayak gitu? Atau pernah ngalamin hal-hal seperti itu nggak sih? Oke, kalau misalnya pernah, ya ini adalah emosi yang terlibat. Tentunya kalau yang kayak gini berakibat hingga hubungan yang nggak baik terjadi, terus efektivitas kerja juga nggak terjadi,
Bahkan banyak yang membuat kehilangan kesempatan-kesempatan yang lain. Cuman kalau misalnya dihindarin, tentu saja ini sangat memungkinkan. Caranya gimana? Caranya kita harus punya yang namanya emotional intelligence. Nah, ayo deh kita coba untuk memahami soft skill unik yang satu ini, yang dikasih judul emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Ya, siap ya? Yuk kita berangkat untuk mengetahui dulu apa sih yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kita mulai dulu dari pengertiannya biar tahu dulu nih, ya. Kecerdasan emosional itu apa sih, ya? Jadi kita mulai dulu. Sebenarnya kecerdasan emosional ini adalah salah satu dari 9 soft skill dasar. Seperti yang teman-teman tahu, yang udah dengar mungkin video yang kemarin hard skill soft skill gitu ya. Nah, jadi ini suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk bisa mengetahui, memahami, dan juga bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya dan juga orang lain. Oke? Emotional intelligence kalau kita persingkat bahasanya jadi kemampuan mengendalikan dan memahami emosi diri serta orang lain. Wih, makanya dibilang kecerdasan emosional. Karena cerdas banget menyadari emosi yang ada di dalam dirinya dia dan juga orang lain, bahkan bisa mengendalikannya yang ada di dirinya dan juga di orang lain. Biasanya kan orang tuh kalau ngomongin soal emosi kayak yang emosi itu terjadi begitu aja, cepat, nah terus berakibat buruk. Nah, tapi orang yang punya kecerdasan emosional itu tidak begitu. Ya, jadi dia tahu, dia sadar, wah gue lagi emosi, dan dia tahu apa yang harus dilakuinnya. Nah, by the way, ini sebenarnya ide tentang kecerdasan emosional ini datangnya dari mana sih awalnya? Tuh, kita akan meluncur ke tahun 1985. Oh, sebentar. 1985 itu sudah diperbarui. Yang paling awal banget punya gagasan bahwa ada yang namanya emotional intelligence itu dari 1930, teman-teman. 1930, ya, 1930. Cuma namanya belum emotional intelligence, waktu itu namanya masih social intelligence. Jadi social intelligence atau sosial itu kan hubungan antara manusia ya, hubungan antara manusia banyak banget. Bisa satu orang antara dua orang atau satu ke banyak gitu ya. Itu sosial. Jadi orang yang pintar dalam pergaulan sosialnya kita dikasih nama social intelligence. Penggagasnya waktu itu namanya Edward Thorndike. Ini cukup terkenal di tahun 1930. Nah, dari Edward Thorndike inilah ya akhirnya digunakan idenya dia ini, dikembangkan lebih lanjut, digali lebih dalam lagi, yang akhirnya jatuh kepada personnya gimana caranya personnya ini bisa, atau individual ini bisa lebih baik gitu. Nah, akhirnya dikembangkan oleh Wayne Payne. Jadi Wayne Payne ngembangin, digagas ini di tahun 1985 ya, bahwa mengungkapkan bahwa ada pengaturan emosional dalam hubungan sosial antara manusia. Jadi emosi ini bisa dikontrol, ada pengaturannya, levelnya bisa diatur ternyata, yang seperti itu. Nah, barulah keluar yang namanya emotional intelligence. Tapi gagasan dari Wayne Payne ini ternyata turun lagi dan digali lebih dalam lagi yang punya Wayne Payne ini, dan akhirnya ditemukan bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu memang bukan perkara gaib atau ajaib gitu ya. Namun dia terlihat jelas dan juga bisa dipahamin. Ini yang paling penting. Jadi nggak ada wah itu soalnya dia telah mempelajari ilmu dan lain, nggak ada. Makanya ini bisa dipelajarin. Pun kita juga kalau kita sudah tahu seperti apa polanya, kita juga bisa mempelajarinya. Nah, disinilah di video ini kita bahas itu ya. Oke, jadi dari 1930 social intelligence namanya, diperbaharui 1985 menjadi emotional intelligence ya. Oke, dan selanjutnya ternyata gagasan ini turun bahwa dianggapnya kalau emotional intelligence ini nggak bisa dipelajarin. Tadinya ada yang beranggapan seperti itu. Kok nggak bisa dipelajarin? Ya jadi ada dua model. Model yang pertama mengatakan bahwa ini nggak bisa dipelajarin karena ini bawaan lahir, bawaan didik, bawaan gimana ya? Jadi ada orang lahir, dia berkumpul di daerah mana. Nah, maka emotional intelligence-nya atau kecerdasan emosionalnya akan terbentuk sesuai di mana tempat dia tumbuh gitu. Nah, sedangkan yang pendapat lainnya ternyata ini adalah skill yang bisa dilatih gitu. Jadi orang yang
tadinya seperti anggap saja kita pakai A gitu ya, emosionalnya dia A gitu, begitu dia dilatih bisa berubah menjadi B gitu. Nah, tapi ada ide dari seorang jurnalis dan sekaligus penulis sains ya yang terkenal banget. Dia punya ide bahwa memang ini bisa jadi dua-duanya, dua model ini, antara yang memang bawaan lahir dan juga yang satunya lagi adalah yang dapat dilatih. So, dua-duanya digabungkan sama dia, dijadikan suatu buku, dikupas habis gitu ya. Nah, seorang penulis dan jurnalis sains ini dia selama 12 tahun dia bergabung di The New York Times. Nah, jadi dia bergabung di situ 12 tahun ini memang dia yang diotak-atik tentang otak gitu, serta juga tentang ilmu perilaku. Dan dia terkenal banget, akhirnya dia ngeluarin buku nih yang dikasih judul Emotional Intelligence. Namanya Daniel Goleman. Jadi namanya Daniel Goleman, dia seorang penulis, jurnalis, 12 tahun nulis di New York Times, pelaporannya selalu tentang otak dan juga ilmu perilaku. Dua model yang bertolak belakang tadi yang menurut A nggak bisa, B nggak bisa gitu ya, sama dia dijadiin satu bisa dua-duanya. Wah, mantep banget. Nah, selain menyatukan dua pendapat tadi, di bukunya juga diungkap bahwa kecerdasan emosional itu adalah faktor pendukung yang lebih kuat berbanding dengan kecerdasan intelektual. Loh, oke. E, pakai E, Q adalah emotional intelligence. I, pakai I, ya, IQ itu adalah intellectual intelligence ya. Jadi ternyata IQ itu nyumbang ke faktor kesuksesan lebih sedikit dibanding EQ. Tuh, jadi di tulisannya bahkan perbandingannya dia bilang adalah sampai dengan 80-20. Mantep kan? 80% EQ, 20%-nya adalah IQ. Ini yang membuat seseorang akhirnya menjadi sukses. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa kecerdasan emosional tuh lebih punya peranan pada kesuksesan seseorang berbanding dengan kecerdasan intelektualnya? Apa sih keuntungannya punya yang namanya kecerdasan emosional ini gitu? Kenapa sih kita harus belajar gitu kan? Nah, banyak memang kalau ngomong soal kecerdasan emosional, tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang sudah punya learning and development section di dalam HRD-nya dia itu juga mengelola orang-orang atau memberikan informasi ke orang-orang bagaimana mereka akhirnya bisa memiliki kecerdasan emosional. Kalau nggak tahu kecerdasan emosional gimana mau punya gitu ya, harus tahu dulu baru bisa punya. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama keuntungannya memiliki kecerdasan emosional adalah dapat mengontrol emosi pribadi. Itu dulu yang paling penting. Tuh, kan ada yang bilang kalau kamu jago banget, kamu harus bisa ngalahin dirimu sendiri. Nah, termasuk dalam urusan kecerdasan emosional ini bisa mengontrol diri sendiri. Tentu saja ini membantu ya tanpa harus marah-marah pada hal-hal yang sepele misalnya, atau nggak perlu marah-marah at all, sama sekali nggak perlu marah-marah. Ini sangat menyenangkan ya kan. Semua akan menjadi lebih tenang dan membuat kita punya kesempatan gitu, membuat kita punya kesempatan untuk memikirkan yang lain-lain yang perlu perbaikan dan juga pengembangan. Coba kita emosi keduluan, maka hal-hal perbaikan dan pengembangan tentu saja tidak akan terlihat oleh kita dan tidak akan terjadi. Yang kedua adalah menjaga sikap atau perilaku kita terhadap orang lain. Ini penting ya, kalau kita punya kecerdasan emosional, sudah barang pasti, sudah barang tentu kita bisa menjaga sikap kita. Contoh gini, lagi marah, emosi di kantor, ya tiba-tiba setelah marah, 30 menit kemudian sudah harus pulang. Nah, pulang. Nggak ada hubungannya nih orang-orang rumah sama yang di kantor gitu kan, tapi marahnya masih ke bawah gitu ya. Anak lagi nggak bener, istri lagi salah dikit aja gitu misalnya, hal-hal yang nggak perlu harusnya wow gitu misalnya, tiba-tiba jadi marah-marah. Nah, kalau kita punya kecerdasan emosional, kita bisa menjaga sikap ini ya. Yang di rumah juga gitu, balik ke kantor ya udah kantor aja gitu, nggak yang dibawa juga emosi yang di rumah bawa kantornya kan nggak nyambung gitu ya. Yang di kantor teman-teman kena imbas emosinya gitu. Jangankan dari rumah ke kantor nih, di perjalanan antara rumah sampai kantor tuh, kadang-kadang teman-teman harus tarik nafas ketika sampai di parkiran. Harusnya seperti itu supaya kita bisa kontrol kecerdasan emosional kita. Kalau enggak tuh di jalan kadang-kadang kita terpancing emosi, ngambeknya sampai di kantor gitu. Yang di kantor kena imbasnya, nggak tahu A B C D E. Teman-teman kerja kok merasa kita lagi nggak enak diajak bekerja gitu. Nah, ini kan parah banget gitu ya, nggak bagus.
Jadi yang pertama tadi bisa mengontrol emosi diri, yang kedua adalah menjaga sikap dan perilaku, yang ketiga meningkatkan keefektifan hubungan dengan orang atau departemen lain. Tuh. Jadi hubungan kita dengan orang, kerja kayak pribadi kayak, itu akan lebih baik ya hubungannya. Kerja, pribadi, hubungan orang-orang dan departemen lain. Kalau misalnya kita punya kecerdasan emosional. Jadi apalagi kita udah diketahui gitu, misalnya kayak yang sama si Aldo ini ternyata orangnya enak loh. Jadi hampir semua orang tahu bahwa Aldo tuh kayak yang penyabar, baik, setiap kali ditemuin selalu bisa diajak koordinasi, bisa diajak ngobrol, memikirkan masalah-masalah sehingga punya ide-ide yang mungkin bisa dicobain juga untuk jadi penyelesainya. Nah, itu udah kebentuk sama si Aldo ini. Nah, karena si Aldo ini dia tahu dia orangnya sudah mungkin sudah di tahap dia bisa mengatur yang namanya kecerdasan emosionalnya ini. Jadi meningkat tuh hubungannya. Baik banget, efektif banget. Jadi semua orang tahu kalau datang ke Aldo itu bakal nemuin suatu hal yang baik. Nah, ini kan keren. Ya, jangan sampai lu jadi orang kayak yang aduh kalau gua nemuin si A nih kayaknya bakalan runyam masalahnya, bakalan hancur banget gitu. Sampai-sampai mau datang ke sana juga malas. Gimana mau efektif hubungannya? Nemuin orangnya aja nggak mau. Nah, ini kan bahaya. Ya, yang keempat atau yang terakhir yang masuk dari keuntungan memiliki kecerdasan emosional, ya, yang keempat adalah dapat melihat peluang dan bisa menyelesaikan masalah-masalah ini kalau kita punya kecerdasan emosional. Kalau kita belum punya kecerdasan emosional karena emosi yang bangkit duluan dan itu yang diturutin, maka masalah yang tadinya penyelesaiannya harusnya bisa terlihat oleh teman-teman karena memang mungkin kita udah profesional ngerjain satu hal itu gitu ya, malah jadi nggak kelihatan gitu. Bahkan kita udah ahli, udah sering banget, udah pernah ketemu masalah yang sama, tapi begitu emosi ke depan yang maju duluan ya otomatis masalah-masalah ini nggak bisa selesai. Apalagi kalau masalahnya masuk ke kategori masalah yang rumit, gitu, masalah yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini perlu pemikiran lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur kayak yang marah gitu, wah susah nih. Jadi itu empatnya. 1, bisa mengontrol emosi. 2, menjaga sikap atau perilaku kita terhadap orang lain. 3, meningkatkan efektivitas hubungan-hubungan. Yang keempat, dapat melihat peluang dalam menyelesaikan masalah. Wes, mantap banget kan keuntungannya. Nah, kalau kita punya semua itu, otomatis teman-teman, keefektifan dari yang namanya kesuksesan, 100% kesuksesan, 80%-nya sumbangan dari kecerdasan emosional. Dan 20%-nya baru dari kecerdasan intelektual. Tuh. Ya kan? Loh, yang intelek tadi nggak akan kelihatan apabila yang emosi tadi udah maju duluan. Nah, yang kayak gitu. Oke, jadi ini yang ditulis di bukunya Daniel Goleman yang membangkitkan kecerdasan emosional itu tentunya akan lebih cepat sukses karena sumbangsinya sampai 80%. Oke, nah sekarang jadi pengen tahu gitu kan ya. Jadi pengen tahu banget kira-kira apa sih ya ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional. Mari kita ungkap. Tapi sebelum kita ungkap, fokusnya dong, jangan yang ngantuk-ngantuk kayak gitu ya. Jangan yang ngantuk-ngantuk kayak gitu, fokusnya tolong dibenerin lagi. Nah, oke, kita ngomongin ciri-cirinya nih. Kita harus note nih. Ada catatan? Silakan bawa catatannya. Ini ada note-nya ciri-ciri kecerdasan emosional dimiliki oleh seseorang. Nah, siapa tahu nih teman-teman ya, dari ciri-ciri yang disebutkan, siapa tahu ternyata kamu nggak punya sama sekali. Nah, ini kan parah kalau kamu nggak punya sama sekali. Ya, punya 1, 2 di dalamnya, mau pelajarin yang 1 atau 2 yang nggak kita punya, oke lah. Kalau nggak punya sama sekali gimana nih? Nah, pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, yuk kita seruput dulu kopinya. Kopi gue masih banyak, gue mau minum dulu kopinya ya. Ini buatan Bude tercinta. Yeah. Oke. 5. Ada apa dengan 5? 5 ini adalah ciri-ciri kecerdasan emosional yang diungkap oleh Daniel Goleman 2003 di halaman 45 ya. Kecerdasan emosional versi Daniel Goleman 2003 di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, pertama adalah punya kesadaran diri. Tuh, jadi otomatis orang yang nggak sadar nggak bisa ngendaliin yang namanya kecerdasan emosional ya. Oke, siapa aja orang-orang yang masuk kategori nggak sadar? 1, ya gila. 2, mabuk parah ya, sarafnya dikontrol sama benda-benda lain gitu ya, alkohol, apalah yang lainnya, narkoba, otomatis nggak bisa.
3, apalagi? Pingsan, betul sekali, koma, mati. Ya, itu semua nggak bisa. Yang pasti orang yang punya kecerdasan emosional, ciri yang pertamanya adalah punya kesadaran diri. Ya, yang kedua pengaturan diri. Yang ketiga motivasi. Yang keempat empati. Yang kelima keterampilan sosial. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, memiliki kesadaran diri. Yang dimaksudnya bukan pingsan ya, yang jelas. Yaitu kita sadar gitu apa yang kita rasain. Kesadaran diri yang dimaksud dari emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah memahami berbagai macam mood. Terus kita tahu, kita kenali secara spesifik apa namanya gitu. Contoh nih, kalau perasaan kita lagi ada perasaan yang nggak nyaman lagi datang gitu ya. Setelah kita lagi habis ketemu orang, habis interaksi dengan orang lain, tiba-tiba ada perasaan nggak nyaman yang muncul gitu. Kita tuh sudah bisa tahu gitu apa nama perasaan yang nggak nyaman tersebut gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu habis ketemu mantan gitu, mantanmu habis gandengan gitu ya, gandengan sama nggak tahu pacar barunya atau siapa gitu, terus tiba-tiba kamu lagi nggak enak gitu, perasaanmu tiba-tiba langsung bete gitu, baru putus 3 hari tiba-tiba dia sudah dengan yang lain, mak jelek gitu, sedangkan kamu ya masih sendirian aja loh. Nah ini yang akhirnya membuat seseorang mungkin punya perasaan gak enak, tapi perasaannya itu apa? Kalau kamu bisa, kalau sobat sekalian bisa ngasih nama dari perasaan itu, berarti teman-teman punya kesadaran diri yang cukup bagus gitu untuk mengenali emosi yang ada di dalam dirinya. Contoh misalnya aku sedih gitu, aku kecewa gitu, aku marah gitu. Itu mood-mood ya, dan yang lain sebagainya. Nah, tanpa kesadaran diri seperti ini dalam menggunakan kecerdasan emosional akan cenderung menamai perasaan yang kurang nyaman tadi itu dengan hal-hal yang nggak spesifik gitu. Ya misalnya, kamu kenapa? Aduh, berantakan nih. Nah, berantakan itu apa gitu? Perasaanku berantakan. Nah, berantakan ini nggak jelas ya, nggak spesifik gitu. Terus bagaikan tsunami, bagaikan kacau, gempa, meledak. Nah itu nggak bisa dijadikan satu nama yang kurang spesifik. Kenapa kita perlu yang spesifik ya? Supaya kita bisa ngatur nantinya apa yang sedang Anda rasakan. Kalau orang marah harus ngapain, kalau orang sedih harus ngapain, kalau orang kecewa harus ngapain. Tapi kalau nggak bisa ngasih tahu dia marah kah, sedih kah, atau kecewa kah, atau yang lainnya, nggak akan ada penyelesaiannya. Gitu ya. Contoh nih, kalau orang lagi sedih, nah maka dia kan perlu dihibur gitu ya. Kalau orang lagi kecewa juga dia perlu dihibur, orang lagi marah juga dia perlu dihibur. Nah cara menghiburnya juga nggak yang semerta-merta, beda gitu ya. Orang yang sedih dihiburnya pakai apa, orang yang marah dihiburnya pakai apa gitu. Ada orang yang marah dihiburnya pakai satu hal yang salah, malah lebih marah lagi. Contoh, dia lagi marah, kesel banget, terus kita hibur aja, kita main game aja gitu, main game kalah, marah lagi malah lebih marah gitu ya. Jadi ya nggak tepat gitu untuk menghiburnya dia dengan cara-cara seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu. Nah apalagi yang nggak tahu gitu perasaannya tuh lagi ngapain, nah gimana nyari cara penyelesaiannya itu akan lebih sulit lagi ya. Itu yang pertama, punya kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan. Nah ini lanjutannya, setelah kita sadar apa yang kita alamin, maka kita harus mengatur yang kita alamin tadi. Yang kedua adalah pengaturan diri. Memiliki kemampuan mengendalikan situasi diri secara penuh, berfokus pada tujuan akhir bukan pada emosi. Jadi kita tahu diri kita ini milik kita ya, dan yang boleh ngatur-ngatur ya cuma diri kita sendiri gitu. Jangan ada situasi atau orang lain yang akhirnya mengendalikan mood kita. Kita ambil secara penuh bahwa mood ini yang bisa untuk mengendalikan hanyalah kita. Nah ini yang penting banget ya. Jadi emosinya nggak dikontrol oleh keadaan atau sikap orang lain. Pengaturan dirinya ada di dia sendiri gitu ya. Yang ketiga apa? Motivasi. Yang ketiga motivasi, buat yang udah nyatet tadi tahu kan 1, 2, 3-nya ya. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi atau apa ya, hasrat ya, atau passion gitu ya. Tentunya setiap orang punya hasrat atau passion yang ada di dalam dirinya. Tentunya ini hasrat atau passion yang paling dalam. Ini bisa dipakai juga untuk yang namanya memiliki kecerdasan emosional. Jadi orang yang punya kecerdasan emosional tentunya dia bisa memunculkan hasrat atau passionnya ketika tujuannya terganggu gitu. Contoh, dia dimarah-marahin sama bosnya. Wah kamu ini bla 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 bla. Sesaat emosinya naik tuh. Gue marah karena gue dimarahin bos gue jadi marah. Tapi dia tiba-tiba ketika dia mau marah-marah, dia langsung menggunakan hasrat atau passion yang paling dalam di dalam dirinya untuk menjaga dia supaya bisa stabil dari marahnya. Bahkan
bisa membuat dia mempunyai inisiatif, ngambil langkah-langkah efektif, dan yang paling keren adalah dia bisa bertahan dari stres. Tuh, dia bisa bertahan dari stres gara-gara dia punya motivasi tadi gitu. Contoh misalnya motivasinya adalah waduh, nih kalau kayak gini marah aku pergi dari sini nanti tiba-tiba semuanya jadi nggak beres, terus namaku jadi buruk gitu misalnya. Jadi motivasinya dia nggak pengen namanya buruk. Atau mungkin dia mikirnya kalau aku berhenti dari sini keluargaku kayak gimana. Nah, ini motivasi-motivasi yang tinggi gitu ya, hasrat-hasrat yang tinggi. Terus ada yang bilang, aku suka banget ngerjain hal ini, kalau misalnya aku pergi dari sini tentunya aku tidak akan menemukan di luar sana hal yang aku suka seperti ini. Nah, yang seperti itu. Nah, itu yang akan menjaga rasa emosinya dia dan bahkan membuat dia punya inisiatif yang lebih baik, ya, punya langkah-langkah efektif. Motivasi, ya. Yang keempat, yang keempat adalah kita harusnya punya empati. Nah, empati atau kepekaan ya. Empati atau kepekaan ini terhadap yang dirasain sama orang lain. Orang yang punya kecerdasan emosional itu nggak semerta-merta mengeluarin kata-kata, bersikap atau statement terhadap seseorang dan akhirnya memancing emosi orang lain, itu enggak. Jadi dia sadar gitu kalau dia berkata-kata seperti ini, melakukan hal seperti ini, itu akan membuat orang lain emosi gitu. Dia empati akan hal itu. Dia mampu memahami perspektif orang lain dan menemukan cara yang terbaik untuk menghadapi urusan-urusan yang bersinggungan dengan orang-orang tersebut. Contoh nih, dia akan ketemu seorang rekan kerja yang memang terbiasa, rekan kerja itu kalau disinggung urusan A, dia langsung marah-marah gitu. Contoh, ketemu seorang teman yang mungkin sampai dengan di umur tertentu tuh masih belum married juga gitu. Nah, dia itu tahu, berempati dia. Nggak mau dia mancing emosi orang itu dengan kalimat-kalimat kayak yang, kamu masih belum nikah, yang kayak gitu-gitu. Kamu udah punya pacar belum? Jadi bahkan dia ngobrolin hal-hal lain yang mungkin bisa menarik perhatian dari si teman itu gitu. Atau mungkin hal-hal kayak yang kita tahu bahwa punya satu tim yang digemari misalnya. Ya, dia mungkin penggemar tim A gitu. Terus kita ngobrol sama dia, kita buka dengan permainan hobinya dia, menonton sepak bola misalnya. Terus kita langsung singgung tentang kekalahannya. Ini berarti kan memancing emosi orang lain. Sedikit enggak, akhirnya hubungan itu diawalin dengan satu hal yang nggak nyaman. Sedikit banyak ya. Makanya ketika kita ngomongin soal empati yang ada di dalam kecerdasan emosional adalah supaya kita bisa menjadi orang yang memikirkan hal itu gitu. Ketika bertemu sama seseorang kita sudah harus mikirin empati kita kayak gimana. Ya, yang kelima ya adalah keterampilan sosial. Nah, kita sampai yang nomor 5. Jadi kan 1 2 3 4 5 ya. Kita sampai nomor 5 yang terakhir, keterampilan sosial. Jadi setelah kita punya ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang kelima adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial di sini yang dimaksud adalah dapat mengatasi emosi dengan baik saat berhubungan dengan orang lain ya, dan cermat membaca situasi untuk segera beradaptasi. Jadi gini teman-teman, kecerdasan emosional, ciri terakhirnya adalah ciri yang paling hebat ya, adalah keterampilan sosial. Jadi kalau misalnya situasi sedang tidak memungkinkan ya kan, terus berhubungan dengan orang-orang yang mungkin tadinya belum dikenal, terus tiba-tiba harus berhubungan dengan mereka, ini kadang-kadang mereka mengambil alih suatu situasi, kadang-kadang kita ada nggak terimanya gitu, tiba-tiba kita jadi yang kayak emosi gitu. Nah, ini kalau kita bisa punya kecerdasan emosional yang baik, tentunya ini kita bisa kelola gitu. Mungkin ada ya, kayak kita misalnya kita sudah biasa berada di wilayah tersebut, kita sudah biasa untuk berada di lokasi tersebut gitu, tiba-tiba ada orang baru yang kita nggak kenal, terus tiba-tiba ngambil alih dan lain sebagainya, ternyata ujung punya ujung dia memiliki suatu posisi di lokasi kita kerja yang tempatnya mungkin lebih tinggi gitu, yang kita nggak pernah tahu dan lain sebagainya. Udah kita udah terlanjur emosi di awal, nah ini kan tidak akan punya akhir yang baik gitu. Jadi kalau orang yang udah punya kecerdasan emosional dengan keadaan sosial atau berhubungan dengan orang lain seperti itu, dia bisa langsung cepat beradaptasi dengan orang maupun juga dengan situasinya. Nah, itu tadi dia 5 hal yang dimiliki oleh orang yang bisa mengatur kecerdasan emosionalnya dia. 5 hal tadi, ingat ya, menurut Daniel Goleman adalah di bukunya yang berjudul jadi menurut Daniel Goleman di bukunya yang berjudul Emotional Intelligence ya, ada 5 ciri-cirinya seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah kesadaran diri, 2 adalah pengaturan diri, 3 adalah motivasi, yang keempat adalah empati, yang kelima adalah keterampilan sosial. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa kita bahas tentang dasar emotional intelligence. Nah, dari 1, 2, 3, 4, dan 5, kira-kira nih teman-teman,
udah punya yang mana? Udah punya 2, 3 ya, harapannya saya sih bisa punya semuanya gitu ya. Ya, oke, tapi buat teman-teman yang pengen bertanya dan lain sebagainya bisa share di komennya, siapa tahu nanti kita bisa jawab dengan video-video yang lain yang berkaitan dengan emotional intelligence. Nah, kurang lebih itulah yang ingin saya share di video kali ini. Silahkan tonton berulang-ulang ya untuk dapat memahami dan bisa melatih diri kita. Mungkin kita belum punya yang lainnya, ditonton berulang-ulang dan harapannya sih harus nontonnya sampai selesai gitu. Nah, setelah selesai kalau belum subscribe dulu, hidupin loncengnya, like, tulis komen, dan share kalau misalnya pengen berbagi ke teman-teman lainnya. Misalnya kayak ini ada temen nih yang saya suka emosian, nih dengerin gitu ya. Suruh dia dengerin, mungkin dia punya pemikiran yang berbeda setelah ini, terbuka wawasannya dan lain sebagainya. Jangan pelihara emosi dalam diri teman-teman, alihkan ke fokus yang pengen kita raih, fokus ke tujuan. Jadi emosinya dipinggirin, dialihkan ke tujuan. Kalau emosi tidak kita libatkan ya, banyak hal yang bisa kita raih dan itu pasti positif. Saya Gufron Mahendra, miliki waktu untuk pengembangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.